pernah jadi kepala daerah, sudah pernah jadi wali kota. Kotanya ini saya pernah jadi wali kota, kota Medan. Kalau untuk memikirkan udah sebenarnya memikirkan tentang infrastruktur ini gampang. Sebagai kepala daerah gampang. Kenapa gampang? Karena mikirkannya dia nggak perlu mikirkan kayak mana cara nyampur aspal, kayak mana cara nyampur pasir, kayak mana cara nyampur batu, nggak perlu bu. Bupati, wali kota, gubernur nggak perlu mikirkan jauh-jauh kayak gitu. Bapak ibu ini milih gubernur, selain milih orangnya, selain nyucuk fotonya, nyucuk gambarnya, yang ibu pilih itu nanti yang ibu serahkan tanggung jawab ke dia. Tanggung jawab mengelola uang. Uang yang dikelola, uang Sumatera Utara ini kurang lebih 1 tahun 14 triliun bu, yang dikelola sama gubernur. Masalahan yang ada di kecamatan Panehulu ini saya diinformasikan, dikasih tahu, dan kebetulan juga diajak sama calon bupati dan wakil bupati Hero, yang beliau menyampaikan ada permasalahan yang memang harus peran provinsi yang harus ada di depan, karena memang ini jalannya punya provinsi, bukan kami nggak mau, kata Pak Bupati dan Wakil Bupati, untuk mengerjakannya, tapi kemampuan kami terbatas. Karena pemerintah ini berjenjang, ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah provinsi, ada juga pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya diajak di sini tadi, mudah-mudahan M yang pertama sudah selesai ya, Pak ya, sudah ya. M yang pertama untuk mendengarkan sudah selesai. M yang kedua merasakan, kata beliau tadi. Udah juga lah sedikit-sedikit merasakan. Udah sedikit merasakan jalan tadi ke sini. Dari saya berangkat dari Rantau Perapat, dari hotel tadi berangkat dari tempat menginap, jalan ke sini memang agak terasa, memang agak beda, agak lain. Kalau ada filmnya dong ya, agak lain dia. Kalau agak lain filmnya itu film cerita rumah hantu sama lucu-lucu. Saya hadir tadi ke sini, jalan tadi ke sini, memang sama seperti yang disampaikan Uda saya tadi. Kalau nggak ada musik dangdut di dalam mobil, kalau nggak ada musiknya yang agak bergoyang dalam mobil, badannya ikut goyang sendiri bu. Walaupun nggak ada musiknya, rupanya goyangnya memang karena jalannya bagus. Jalannya keren. Betul. Ya bagus, keren, karena tadi bisa buat badan goyang-goyang sendiri. Masalahnya nggak semua orang suka bergoyang-goyang sendiri kan ibu ya. Nggak semuanya punya lagu dangdut di mobil. Nah, jadi harus diperbaiki. Betul ibu. Untuk pesantren yang kita cintai ini, amin. Jadi dianggap nikmat saja, dianggap enak. Apalagi tadi saya dari jalan belakang ya, dari jalan belakang. Ya, lihat di situ sepanjang jalan, Bapak Ibu. Jangankan saya lihat mobil, ada ayam yang nyebrang aja, melihat golongan terbang ayam itu tadi saya lihat. Ayam itu depan dihindarkan lubang di sini saya lihat. Tapi mudah-mudahan nanti kalau berkunjung lagi ke sini, kalau hadir lagi di pesantren kita ini, mudah-mudahan nyenyak betulan jalannya, tidurnya di mobil karena jalannya bagus. Mudah-mudahan. Doakan.
agar nanti jalan-jalan ke sini ke pesantren kita ini sesuai disampaikan pimpinan pesantren kita ini, hadir di sini, datang ke sini, walaupun datangnya sesuai apa yang disampaikan pimpinan pondok pesantren kita, dengan segala yang bisa kami upayakan dan kami bantu untuk pesantren ini. Jangan nanti Bang Ari sudah dari nanti jauh-jauh rombongan datang dari Medan, datang ke pesantren kita ini, ada bawa bantuan, ada bawa oleh-oleh, disambut pula jalan yang nggak bagus, kan makin kegoncang. Atau bantuan tadi jatuh di jalan gara-gara digoyang. Mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi, dengan kebersamaan antara semua struktur, insya Allah kami akan kembali lagi ke sini di lain kesempatan, di lain waktu. Tapi mudah-mudahan apa yang di awal tadi pidato disampaikan, mudah-mudahan udah bagus lah jalannya. Juga datang ke sinilah bawa yang bisa membantu para santri dan juga pesantren ke depannya. Ribuan pendukung Bobi Surya di Gedung Olahraga Kisaran Asahan menyambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi hadir guna melakukan pengukuhan puluhan kelompok tim sukses dan relawannya. Cagup dan Cawagup nomor urut 1 menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Medan tentunya akan dilakukan juga di 33 kabupaten di seluruh Sumatera Utara. Untuk itu, ia optimis akan menang saat pemilu kada nanti dengan perolehan suara di Kabupaten Asahan dan Sumatera Utara dapat mencapai 80% suara. Bobi juga mengatakan setelah sang mertuanya Jokowi purna tugas tidak akan mengganggu elektabilitasnya dan tetap optimis menang. Kontestasi nih? Harus optimis. Harus optimis karena yang kita sampaikan itu adalah apa yang diinginkan masyarakat Sumatera Utara. Untuk presentasi berapa Pak kira-kira Pak target di Kabupaten Medan? Di Asahan target dari Pak Surya, kampungnya Pak Surya di sini 80%. Sumatera Utara, Sumatera Utara Bang? Sumatera Utara mirip-mirip sama Bang, ini kan Pak Presiden beberapa hari lagi mau selesai nih Pak. Iya. Dengan selesainya Jokowi. merasa optimis nggak lagi ini apa? Optimis tetap. Ada pesan-pesan untuk Pak Jokowi nggak? Pak Jokowi, Pak Jokowi ngasih pesan buat kami. Pak persiapan debat bagaimana Pak nanti Pak persiapan debat Pak? Apa nanti persiapan debat nanti bagaimana? Ini bagian dari persiapan debat keliling, tahu persoalan, lagi kita cari solusi dengan apa yang sudah terlibat visi-misi. Nah itu adalah persiapan debat hari ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkampanye di Kecamatan Sitelutali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Bobi didampingi calon Bupati Pakpak Barat, Frans Berhad Tumanggor. Dalam sambutannya, ia menyinggung tentang dana APBD. Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Nah, kita harapkan ada batasan itu kayak Gapura dan gitu. Ini kan jalan lintas. Jalan lintas itu nanti kita harapkan juga provinsi mendorong jalan lintasnya agar dilebarin sedikit karena apa ini kan rawan udah beberapa kali kecelakaan terus. Begitu juga Gapura antar kabupaten. Itu kan jalan provinsi juga. Itu dan juga peningkatan ke ekonomi di sekitaran sini. Bobi juga berjanji jika terpilih akan memperbaiki infrastruktur terutama jalan lintas yang ada di Pakpak Barat untuk menunjang dan meningkatkan hasil pertanian warga. Ya kalau program secara keseluruhan sudah ada yang untuk Pakpak Barat juga pasti ada yang bisa di pertanian khususnya lagi di perkebunannya. Jadi disampaikan Pak Bupati, Pak Bupati juga tentang infrastruktur, antar kecamatan juga di sini masih ada yang menjadi persoalan. Nah, itu juga nanti bisa meningkatkan harga produksi jadinya kalau infrastrukturnya belum terlalu baik.
Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya tenaga pendidik berkualitas dan berharap Bobi bisa mewujudkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dari Pakpak Barat Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Truk pengangkut logistik pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 sudah tiba di gudang logistik KPUD Indragiri Hilir atau Inhil. Surat suara ini dibawa dari Cikarang dan dikawal ketat oleh personel pengamanan Polda Riau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan peralatan lengkap untuk melakukan pengamanan dan pengawalan. Kapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan memimpin langsung peninjauan terhadap distribusi logistik. Setibanya di gudang, dilanjutkan melakukan pengecekan langsung kondisi gudang penyimpanan logistik dan memastikan bahwa semua perlengkapan pilkada telah tiba dengan selamat guna memastikan keamanan dan kelengkapan logistik menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh, logistik pilkada yang telah diterima di gudang KPU Kabupaten Indragiri Hilir meliputi surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 527.713 lembar, serta surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 529.713 lembar, dan jumlah tersebut termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang PSU sebanyak 2.000 lembar. Ini menerima atau sudah datang surat suara yang dibawa dari Cikarang yang dikawal pengawalan oleh personil Polda Riau, terdiri dari 8 personil dari Sabara, dari Ditlantas Polda Riau dan dari Bimob dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan peralatan-peralatan yang memang mendukung untuk melakukan pengamanan dan pengawalan selama perjalanan. Alhamdulillah tadi sudah kita sambut di perbatasan Jambi Riau, kita pandu, kita kawal sampai tiba di gudang logistik KPUD yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk jumlah surat suara yang tadi kita terima, untuk surat suara gubernur sebanyak 527.713 lembar. Sedangkan untuk surat suara calon bupati dan wakil bupati sebanyak 529.713 lembar.
Surat suara nantinya akan didistribusikan ke berbagai daerah di Kabupaten Inhil. Kabupaten Inhil sendiri merupakan salah satu daerah pesisir yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan persiapan yang ekstra. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. KPU Kota Pekanbaru menerima sejumlah logistik pemilihan kepala daerah, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan beberapa barang lainnya. Surat suara dibawa menggunakan 1 unit truk dan dibungkus rapi menggunakan kardus. Barang tersebut merupakan surat suara pemilihan wali kota, wakil wali kota, dan pemilihan gubernur, wakil gubernur Riau, dan kemudian surat suara untuk PSU. Surat suara yang dibutuhkan pada pemilihan wali kota, wakil wali kota, dan pemilihan gubernur, wakil gubernur Riau untuk Kota Pekanbaru masing-masing berjumlah 811.313 surat suara. Untuk surat suara pada PSU disediakan masing-masing 2.000 surat suara. Sementara alat bantu tunanetra jumlahnya sama dengan jumlah TPS di Pekanbaru yang berjumlah 1.389. KPU juga didatangi oleh Bawaslu dalam hal untuk melakukan pengawasan kedatangan logistik. Untuk hari ini ada beberapa jenis logistik yang tiba di gudang KPU Kota Pekanbaru. Ada surat suara untuk Pilwako dan juga surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian juga ada untuk surat suara PSU. Selanjutnya ada yang jenis ABTN. Dan untuk jumlah masing-masing kita masih melakukan pembongkaran, belum kita hitung, tetapi kebutuhan yang sudah kita sampaikan dan insya Allah nanti mudah-mudahan angkanya sama. Kalau untuk surat suara baik pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota itu jumlahnya di 811.313 surat suara itu. Dan kalau untuk PSU-nya masing-masing 2.000 surat suara. Kalau ABTN-nya itu sejumlah dengan TPS 1389. Kedatangan surat suara dijaga ketat oleh personil kepolisian Polresta Pekanbaru. Untuk meningkatkan keamanan, Polresta Pekanbaru juga menambah anggota sebanyak 30 personil untuk melakukan penjagaan 24 jam. Logistik kita tempatkan ada 11 personil yang melaksanakan pengamanan di gudang KPU ini, ditambah dengan melaksanakan patroli. Ini ada TNI Polri, kemudian ini kan ada pembongkaran ya, karena logistik baru datang, kita pertebal dengan satu pokok dari Sabanta yang melaksanakan pengamanan di gudang. Selanjutnya surat suara akan dilakukan proses pelipatan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat
data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara, disambut hangat oleh anak muda milenial di kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ia ingin merangkul anak-anak muda setelah seharian belusukan di daerah Asahan dan Tanjung Balai. Cagup yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu langsung mendapat pertanyaan kritis soal mutu pendidikan yang masih rendah dan infrastruktur terutama jalan-jalan desa masih rusak. Menurut Edi Rahmayadi, warga di Asahan banyak yang tidak tamat sekolah menengah pertama. Saya cukup puas dengan pendapat dari Asahan. Terkhusus memang disampaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Asahan. Tak berlebihan. Masalah infrastruktur, masalah perairan di sawah, masalah pendidikan, memang kenyataan itu semua. Khusus pendidikan di Asahan ini baru 8,2 tahun, berarti SMP saja belum lulus rata-rata. Itu wajarlah kalau ini menjadikan tuntutan rakyat. Masalah air tadi ada yang disampaikan dia 1 hektar 10 ton. Rupanya hanya sebagian kecil itu 10 ton. Persoalannya apa? Adalah irigasi, pupuk, bibit. Itulah kehadiran penguasa untuk menjadikan itu sempurna. Dalam kesempatan ini, Edi Rahmayadi juga tetap optimis akan menang saat penghitungan suara nanti. Walau Kabupaten Asahan merupakan kandangnya pasangan Robi Surya karena calon wakil gubernurnya adalah mantan Bupati Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Hasan Basri Sagala mengunjungi pesisir pantai di Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Hasan menyapa satu persatu para nelayan dan pedagang ikan. Hasan bahkan ikut membantu nelayan mendorong perahunya ke darat saat pulang melaut. Agar mendapat banyak informasi dan menyerap aspirasi masyarakat, pasangan dari calon gubernur Edi Rahmayadi tersebut berdialog dengan nelayan. Para nelayan mengeluhkan sulitnya menangkap ikan karena kalah bersaing dengan kapal modern dari Sibolga. Di sisi lain, Nias memiliki potensi hasil laut yang melimpah, namun belum bisa membangun ekonomi nelayan karena hasil tangkapan belum diolah agar bisa memiliki nilai tambah. Selain itu, nelayan juga meminta infrastruktur jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Poin utama kami di Nias ini adalah memperbaiki infrastruktur jalan, baru nanti dengan demikian akan ada peningkatan bagi nelayan dan juga orang mendatangkan wisata kemari. Saat menyapa nelayan dan pedagang ikan, Hasan Basri menyempatkan diri minum kopi bersama. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pendukung pasangan Herman Deru dan Cik Ujang memadati Gedung Kesenian Kota Muara II, Oku Selatan untuk menyambut kehadiran calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru. Herman Deru menegaskan pentingnya pembangunan sektor pariwisata dan perkebunan di Oku Selatan. Menurutnya, kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika ia terpilih, ia akan fokus pada program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur, penunjang pariwisata dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan. Ini potensi besar untuk kita dapat memenangkan kompetisi ini. Tapi tentu semangat tim harus kita jaga.
antara lain menebarkan isu-isu baik mengenai visi misi kandidat. Contoh di Oku Selatan. Oku Selatan ini adalah daerah yang potensi wisatanya luar biasa. Kita sudah buktikan danau-danau yang tadinya kurang perhatian sekarang menjadi terkenal di dunia dengan Sriwijaya Ranau Glen Pondonya. Nah ini kita ingin satu lagi potensi kopi yang begitu banyak dihasilkan di sini. Kita ingin menjadikan kopi Oku Selatan ini kopi yang mendunia. Ini yang harus spiritnya kita jaga. Artinya ke depan danau-danau akan menjadi fokus utama juga, Pak? Oh iya, tetap pariwisata dan khususnya petani kopi dan lada di sini juga harus menjadi perhatian khusus agar meningkat penghasilannya. Target kita ada muluk-muluk di 70%. Banyak warga berharap pasangan Herman Deru dan Cik Ujang dapat membawa perubahan yang nyata untuk Oku Selatan, terutama dalam sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Dukungan terus mengalir terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Dukungan kali ini datang dari ribuan simpatisan yang mengatasnamakan komunitas pensiunan di Kabupaten Ogan Ilir. Para relawan membacakan pernyataan sikap untuk memenangkan pasangan mata hati di Pilkada Sumatera Selatan. Dalam orasi politiknya, Mawardi Yahya berjanji akan membawa kemajuan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Mawardi yang juga ketua tim ses pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres lalu berharap Indonesia akan semakin maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Saya Mawardi Yahya, tim pemenangan Prabowo Gibran Sumatera Selatan dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 pada Bapak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia. Insya Allah kami selalu berdoa semoga beliau bisa membawa kesejahteraan. Tentunya ke depan ini bangsa Indonesia akan lebih baik. Di Kabupaten Ogan Ilir, pasangan mata hati yang mengusung program sekolah gratis dan berobat gratis bertekad meraih 90% suara pemilih. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Kita bisa hadir bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pasangan calon petahana wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana, Dedi Amarullah melakukan kampanye dengan menjanjikan melanjutkan program sekolah gratis untuk masyarakat. Pasangan ini juga menyampaikan gagasan dan visi misi program kerjanya untuk 5 tahun ke depan, seperti sekolah gratis, pengobatan gratis, dan akan membangun sekolah SMA dan SMK untuk menampung 5.000 anak. Selain itu, pasangan Eva dan Dedi menjanjikan pada tahun 2025 jika terpilih nanti akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit jantung dan otak, serta membangun sekolah SMA dan SMK untuk menampung 5.000 anak Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung mendapat pengobatan gratis. Oh iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu sudah yang teruji, sudah terbukti. 31 puskesmas, 126 kelurahan, 13 rumah sakit swasta dan negeri Kota Bandar Lampung itu sudah dilakukan dari semenjak zamannya Pak Herman, Bunda Eva sudah dilakukan. Dan sekarang ini lagi proses sudah berapa dari 2022 2023 sekarang lagi door to door untuk melayani masyarakat. Rumah sakit jantung dan otak menjadi prioritas kita juga ya, Bunda? Dong, nanti ini 2025 ada mulai pembangunannya. Selain itu, pasangan Eva dan Dedi menjanjikan pada tahun 2025 jika terpilih nanti akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit jantung dan otak. Dalam kesempatan kampanye ini, pasangan Eva dan Dedi juga melakukan simulasi pencoblosan kepada warga yang datang ke lokasi. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Selfie, salam 2 jari bersama Bunda semuanya.